Di awal film terlihat bayi mungil bernama Riley. Bersamaan lahirlah makhluk emosi yang bernama Joy untuk memastikan hidup Riley bahagia. Seiring waktu berlalu terbentuklah emosi lain dalam diri Riley. Ada emosi sadness yang membuat Riley menangis, emosi fear yang menjauhi Riley dalam bahaya, emosi disgust yang membuat Riley berhati-hati dalam hal baru, dan terakhir emosi anger yang peduli dengan keadilan Riley. Setelah itu segala emosi Riley yang terkumpul disimpan di bola ingatan. Dan yang paling penting bola ingatan inti Riley, karena menciptakan kepribadian Riley yang membentuk pulau-pulau dalam ingatannya. Seperti pulau hoki, pulau gembira, pulau persahabatan, pulau kejujuran, dan pulau keluarga yang berperan penting dalam hidup Riley nih. Kemudian saat Riley tidur, bola ingatannya tersimpan di memori jangka panjang. Tiba-tiba keesokan paginya Riley bersama orang tuanya harus pindah rumah ke San Francisco. Hal yang tak terduga bagi Riley nih maupun para makhluk emosi. Meskipun begitu mereka menikmati perjalanannya. Sayangnya saat membayangkan rumah barunya nanti para emosi mulai gelisah. Jadi Joy mencarikan suasana dengan berhayal rumah impian. Yang kenyataan rumah yang akan ditempati hanyalah rumah kecil. Bahkan di dalamnya ada tikus mati. Seketika para emosi panik. Beda dengan Joy mengalihkannya dengan membayangkan mengatur barang-barang Riley di kamar barunya. Apesnya mobil barangnya masih di jalan. Ia membuat para emosi heboh, ditambah orang tua Riley bersih tegang. Namun Joy mendapat ide nih, mencairkan suasana dengan bermain hoki. Untungnya Riley dan orang tuanya ceria kembali. Tapi sayangnya tidak berlangsung lama. Ayahnya harus pergi bekerja. Seketika Riley mulai murung nih. Joy yang tidak mau itu terjadi mengalihkannya dengan pergi ke kedai pizza. Sialnya pizza yang dijual hanya pizza brokoli. Ia membuat para emosi memburuk. Namun ketika ibunya membahas perjalanan ke San Francisco tadi, Riley teringat ketika ayahnya tidak mengerem mobilnya. Ia membuat Riley tertawa, namun tiba-tiba ia berubah murung karena sadness menyentuh bola ingatannya. Bahkan bola itu berubah menjadi biru permanen. Ditambah sadness juga ingin menyentuh ingatan inti Riley. Seketika Joy yang melihat sadness memperburuk keadaan. Ia menyuruh sadness mengingat hal yang bahagia. Yang mana kebahagiaan bagi sadness saat Riley menangis di bawah hujan. Karena dengan menangis menenangkan dirinya nih, sangat berbanding kebalik dengan Joy. Ia hanya ingin memastikan Riley bahagia selalu. Namun kenyataannya yang dihadapi Riley sangatlah buruk. Seperti kamar tidurnya yang bising akibat motor yang lalu lalang. Ditambah ayah Riley tidak datang ke kamarnya untuk mengucapkan selamat tidur. Sehingga melengkapi hari buruk Riley. Meskipun begitu datanglah ibunya untuk berterima kasih nih pada Riley. Karena masih bisa ceria dan tersenyum. Yang mana kedua hal itu tidak terlepas dari peran Joy. Setelah Joy membuat Riley bermimpi indah semalam, di pagi harinya mereka berdua bersemangat pergi ke sekolah di hari pertamanya. Lalu Joy memastikan segalanya berjalan dengan baik dengan bekerja sama emosi lainnya. Sayangnya sadness tidak diajak karena Joy tidak mau melihat Riley bersedih. Anehnya di tengah perkenalan diri tiba-tiba Riley menangis. Ternyata sadness menyentuh bola ingatannya lagi. Bahkan ingatan itu tidak bisa disingkirkan. Lalu Joy dan lainnya berusaha memperbaikinya. Sedangkan sadness justru mengambil alih kontrol emosi Riley. Apesnya usaha Joy menyingkirkan ingatan inti sadness justru membawa mereka ke tempat memori jangka panjang. Ditambah Joy membawa ingatan inti yang membuat seluruh pulau Riley jadi tidak berwarna. Lebih gawatnya Joy tidak ada di pusat kontrol emosi. Ia membiarkan emosi disgust, fear, dan juga anger yang mengaturnya. School was great. Listen, young lady, I don't know where this Just shut up! Fire! That's it. Go to your room. Ia mengakibatkan emosi lain tidak bisa merespon ayah Riley saat mencoba menghiburnya. Seketika pulau gembiranya hancur bersama Joy dan juga sadness berusaha melarikan diri.
Syukurnya mereka selamat, lalu Joy dan juga Sadness mencari jalan lain untuk ke pusat kontrolnya. Di mana Sadness tahu jalannya, namun karena terlalu sedih ia malas berjalan. Jadi Joy menyeret Sadness sambil menuntun jalannya. Sampai mereka bertemu pekerja ingatan yang lagi membersihkan ingatan lama milik Riley, lalu membuangnya ke tempat penghapusan ingatan. Di sisi lain, Riley yang sedang vikolan bersama sahabatnya Meg yang bercerita memiliki teman baru di klub hoki. Ia membuat Anger ambil alih untuk menutup teleponnya, sehingga pulau persahabatan hancur saat Joy dan juga Sadness ingin melewatinya. Meskipun begitu, Joy tetap positive thinking menemukan jalan lain. Syukurnya mereka bertemu makhluk lain nih, dan saat didekati makhluk itu kabur. Joy segera mengejarnya dan ketemu nih, makhluk itu bernama Bing Bong, teman imajinasinya Riley sewaktu kecil. I went to all of your concerts. And remember your rockets. Sayangnya Riley mulai melupakan Bing Bong. Joy yang tahu hal itu akan mengajaknya ke pusat agar Riley ingat kembali. Yang sebelumnya Bing Bong menyerahkan tas ajaibnya untuk menyimpan bola ingatan Riley. Setelah itu Bing Bong menunjukkan jalan ke pusat menaiki kereta pikiran, di mana stasiunnya ada di seberang sebuah ruangan yang apabila memutar menghabiskan banyak waktu. Jadi Bing Bong mengajaknya masuk ke ruangan itu sebagai jalan pintas. When I come, you'll be at headquarters in no time. Never seen this before. Sayangnya jalan pintas itu adalah ruangan penghancur pikiran abstrak, yang mana mesin penghancurnya mengubah Bing Bong, Joy dan juga Sadness jadi makhluk 2 dimensi. Mereka harus bergegas keluar atau menghilang selamanya. Syukurnya di waktu yang tepat mereka berhasil keluar, bersamaan keretanya sudah berangkat. Namun Bing Bong tahu stasiun lain berada di tanah imajinasi. Welcome to imagination. I won first. Oh, let me try. Hey. Oh, is it all gonna be... Yang mana ada hal baru nih, seperti alat pencetak pacar imajinasi Riley. Di sisi lain, Riley dan ibunya berada di lapangan hoki untuk tes masuk ke klub. Bersamaan Fir mempersiapkan ingatan tentang hoki agar Riley bisa bermain kembali. Sayangnya ingatan itu tidak memberi efek apapun. Seketika Anger mengambil alih. Ia membuat Riley marah dan memilih untuk pulang. Secara bersamaan pulau hokinya hancur, padahal itu hal yang disukai oleh Riley. Lalu Bing Bong, Joy dan juga Sadness melanjutkan perjalanan ke pusat sambil menyaksikan beberapa tempat imajinasi dihancurkan, lalu dibuang ke tempat penghapusan ingatan. Sekaligus roket imajinasi Bing Bong. Seketika ia bersedih nih, namun Joy mencoba menghiburnya, yang ternyata tidak berhasil. Ajaibnya saat Sadness mendekati Bing Bong, segala perasaan sedih Bing Bong tercurahkan lewat air mata permen. Dengan begitu Bing Bong merasa lebih baik sehingga bisa menemukan stasiunnya. Lalu mereka bertiga menaiki keretanya. Joy begitu senang nih, tidak mengetahui apa yang terjadi di pusat kontrol Riley, di mana semua emosi menggila karena tidak bisa membuat Riley bahagia. Tiba-tiba Anger mendapatkan sebuah ide, yaitu kabur dari rumah untuk pergi ke Minnesota. Karena semua ingatan inti Riley berawal dari sana, sehingga berharap Riley bahagia kembali. Sementara itu Joy dan lainnya yang ada di kereta harus berhenti karena Riley tidur sehingga keretanya tidak mau jalan. Untungnya Sadness memiliki ide membangunkan Riley lewat mimpi. Sayangnya Joy terkejut nih, ide masuk di tengah mimpi Riley ternyata sebagai anjing yang ceria, sehingga belum cukup membangunkannya. Sialnya Bing Bong tertangkap pekerja mimpi, lalu membawanya ke tempat alam bawah sadar, di mana pembuat masalah ditahan. Meskipun begitu, Joy dan juga Sadness harus ke sana karena Bing Bong membawa ingatan intinya. Lalu dengan santainya Joy dan juga Sadness menuju pintu gerbang yang dijaga oleh pekerja mimpi. Dengan sengaja mereka mengaku tahanan yang kabur, sehingga mereka dimasukkan ke alam bawah sadar. Di sana disambut ketakutan terdalamnya Riley, seperti tangga menuju ruang bawah tanah, brokoli, serta penyedot debu milik neneknya, yang membuat Joy dan juga Sadness takut juga. Lalu lanjut nih mencari Bing Bong dengan mengikuti bungkus permen miliknya. Dan benar aja, Bing Bong lagi menangis di atas badut raksasa yang tertidur bernama Jengles. Lalu Joy pelan-pelan menyelamatkannya. Di situ Bing Bong berhasil diselamatkan. Sayangnya kereta pikiran tidak bisa jalan jika Riley tertidur. Mau tidak mau mereka membangunkan Jengles. Games and birthday! Oh.
Sialnya rencana Joy dan juga Sadness dianggap pengganggu tidur bagi emosi Anger, Disgust dan juga Fear. Saat itu juga Anger menancapkan ide kabur Riley di alat kendalinya. Seketika Riley mencari tiket bus ke Minnesota. Sayangnya Riley tidak punya uang, jadi ia diam-diam mencuri kartu kredit milik ibunya. Bersamaan Pulau Kejujuran hancur saat kereta pikirannya melintas. Kemudian pekerja ingatan memberitahu Joy kalau Riley akan kabur dari rumah. Tidak mau hal itu terjadi, Joy dan juga Sadness mencoba lewat pulau keluarga yang ternyata mulai goyah juga nih. Seketika Sadness melarang Joy masuk ke sana dan benar aja pulaunya mulai runtuh. Namun tiba-tiba Joy melihat tabung yang mengirim ingatan ke pusat. Joy yang tidak mau melewatkan kesempatan itu langsung masuk ke tabungnya, meninggalkan Sadness sendiri karena jika ia ikut bola ingatan intinya berubah. Padahal Joy ingin membahagiakan Riley. Lalu Joy berangkat, sialnya di tengah jalan tabungnya pecah, mengakibatkan Joy terjun bebas bersama Bingbong ke tempat penghapusan ingatan, di mana jurang yang berisi ingatan usang Riley untuk dilupakan. Bersamaan tubuh Bingbong nih yang perlahan menghilang, lalu menghampiri Joy yang sedang berusaha payah untuk keluar. Sayangnya bagi Bingbong mereka terjebak dan dilupakan. Tiba-tiba Joy mengambil ingatan intinya Sadness, lalu membandingkan dengan ingatan lama Riley sewaktu kecil, yang justru membuat Joy menangis. Ditambah Joy tertampar fakta nih saat ingatan Riley yang disemangati orang tua dan tim hokinya. Sadness lebih dulu tahu kalau sebelumnya Riley bersedih karena gagal mencetak gol. Lalu datang orang terdekatnya menghibur Riley agar ceria, seolah bahagia dan sedih hadir di hidupan Riley. Tiba-tiba Joy memanggil roket ajaib Bingbong untuk membawa mereka keluar. Syukurnya roket itu ketemu. Lalu Bingbong dan juga Joy menaikinya dengan bahan bakar nyanyian. Lalu mereka berusaha naik ke puncak. Sayangnya beberapa kali mencoba usaha mereka gagal. Namun Bingbong tidak mau menyerah. Ia mencoba kembali. Akhirnya Joy tiba di puncak sendirian karena Bingbong merelakan dirinya terlupakan. Sementara itu orang tua Riley mencari dirinya pada Riley dalam perjalanan menuju terminal. Parahnya di situ ia mereject telepon dari ibunya. Tekad Riley sudah bulat nih untuk kabur. Namun saat menaiki bis, para emosi gelisah dan ingin membatalkan idenya. Sedihnya ide itu sudah meresap ke tubuh Riley. Ditambah alat kontrol emosinya tidak bisa dikendalikan yang membuat Riley mati rasa. Di sisi lain, Joy mencari Sadness yang ternyata Sadness memang ingin pergi. Ia merasa Riley lebih baik tanpa dirinya. Walaupun begitu, Joy berusaha menangkap Sadness yang kabur menaiki awan hujan. Die for Riley. Okay, Untungnya berkat usaha Joy mencetak pacar imajinasi Riley sebanyak mungkin, ia berhasil menangkap Sadness. Malangnya mereka terjebak di luar jendela. Dengan ide cemerlangnya, Disgust memanas-manasi Anger nih supaya kepalanya berapi-api lalu membakar jendelanya sehingga Joy dan juga Sadness bisa masuk. Lalu di situ Joy membiarkan Sadness memperbaiki emosi Riley dan benar aja Sadness berhasil mencabut ide kaburnya. Bersamaan Riley sadar diri dan langsung pulang ke rumah yang disambut kekhawatiran orang tuanya. Tiba-tiba Joy memberikan ingatan inti ke Sadness yang membuat Riley menangis karena teringat momen saat di Minnesota. Akhirnya berkat kombinasi emosi sedih dan juga bahagia, terbentuklah pulau baru dengan beragam campuran aduk emosi. Ditambah alat kontrol emosinya di-upgrade sehingga para emosi bisa bekerja sama dalam hidupnya Riley. Di akhir film, Riley didukung orang tuanya bermain hoki. Namun saat Riley menuju ke lapangan, ia menabrak anak laki-laki yang di dalam otaknya para emosi menerima alarm tanda bahaya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Inside Out. Gimana Sleeper? Seru banget kan? Kita diperlihatkan nih ada perasaan dari dalam diri manusia yang seperti mempunyai kehidupan dunia mereka. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.